Janganlah karena bendera gagal dikibarkan menjadikan ada namanya menghina, mencibir seseorang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bendera merah putih gagal dikibarkan dalam upacara HUT RI 77 di Stadion Sriwedari Solo, Jawa Tengah. Pasukan pengibar bendera memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Petugas pengibar bendera Naban menyebutkan sebetulnya bendera sudah dikaitkan, tetapi kemudian besi pengaitnya pun patah. Disinggung soal gagalnya prosesi pengibaran bendera, Wali Kota Solo pun memberikan penjelasannya. Ia mengatakan bahwa insiden itu terjadi lantaran adanya kerusakan pada pengait bendera. Menurutnya, kejadian itu adalah sebuah kecelakaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah Pancasila fil Indonesia. Salimna ya Allah qabul hajatina. Ibda' bil basmalah, sallu ala Nabi salim ya Allah Pancasila fil Indonesia. Bismillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, hayya na'budullah daiman hatta yaumil qiyamah. Wa ya ibadallah, hayya na'budullah daiman abadan hatta yaumil qiyamah. Ibda' bil basmalah, bismillah, sallu ala nabi. Pada hari ini kita membahas sesuatu sebenarnya sensitif, sangat amat sensitif. Karena ini menyangkut harkat martabat bangsa Republik Indonesia. Sebagaimana biasa, kita akan mengkaitkan dengan satu atau dua kata dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. La'allakum tashkurun, la'allakum tashkurun, la'allakum tashkurun. Bil makna memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 saat ini adalah untuk kita dan untuk kebutuhan kita, rakyat Indonesia khususnya. Mengapa? Karena dengan memperingati hari kemerdekaan, kita mengenang kembali perjuangan para sesepuh kita, para pahlawan-pahlawan bangsa kita yang telah mengorbankan nyawa, harta, benda untuk mencapai kemerdekaan yang sejati. Sangat disayangkan jika kita tidak mengerti arti sebuah kemerdekaan ini. Oleh karenanya juga hal yang terjadi di kota Solo jangan dibuat lelucon. Itu tidak elok, itu tidak pantas. Hal yang terjadi di kota Solo, gagalnya bendera merah putih berkibar, itu adalah sebuah kesalahan teknis, atau lebih tepatnya kesalahan dari suatu sistem yang perlu dibenahi tentunya. Dan ini catatan untuk kita semua bahwa sangatlah bijak jika dalam menyelenggarakan perhelatan peringatan kemerdekaan setiap tahunnya itu dibuatlah namanya tiang bendera cadangan. Jadi ketika talinya putus ataupun yang terkait dengan itu, langsung ada tiang bendera beserta bendera yang sudah berkibar yang bisa diangkat oleh 6 atau 7 orang. Sehingga upacara tetap berjalan lancar dan berkah. Sehingga bendera merah putih tidak perlu dikibarkan di bawah saja, tetapi sudah ada tiang dan bendera cadangan yang langsung berkibar ke atas. Sehingga insiden kemarin tidak mempermalukan kota Solo, tanda petik mempermalukan di sini.
Jika hanya mengandalkan satu tiang, satu tali, ya begitu akibatnya. Jika terjadi kesalahan teknis seperti itu, putus, sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Coba misalnya ada tim khusus menyediakan tiang bendera dan yang sudah ada benderanya berkibar, yang bisa diangkat oleh 7-6 orang, langsung dipindahkan ke tengah lapangan. Kan lebih elok. Pasti diapresiasi karena dengan sigapnya tim khusus tersebut itu menunjukkan sudah memikirkan yang belum terjadi. Whatever, apapun yang sudah terjadi, biarkan terjadi, jadikan catatan perjalanan dalam kita memperingati Hari Kemerdekaan tahunan. Nah, tetapi yang lebih penting di sini kami adalah membahas la'allakum tashkurun, agar kita dijadikan bersyukur. Janganlah kita jadikan bahan olok-olokan. Janganlah karena bendera gagal dikibarkan menjadikan ada namanya menghina, mencibir seseorang ataupun Pemkot Solo dalam hal ini, yaitu anaknya Pak Joko Haji Widodo. Jangan dijadikan untuk serangan politik kepada beliau, itu tidak pantas. Selalu dikait-kaitkan dengan mistis, dengan mistik. Ini berarti gagal jadi ini, gagal jadi itu. Tidak perlu seperti itu. Yang paling penting itu adalah bagaimana hal tersebut tidak terulang, dan mari sebagai rakyat Indonesia kita membiasakan diri untuk menghormati mana yang seharusnya dihormati. Pengibaran bendera merah putih adalah sesuatu yang sakral. Ketika terjadi kesalahan teknis seperti itu disaksikan 30.000 orang, jangan dijadikan suatu bahan lelucon, bahan hinaan. Itu artinya rakyat Indonesia tidak mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah berumur 77 tahun lamanya. Subhanallah. Mari kita belajar dewasa sebagai rakyat. Tidak semua kesalahan harus dilimpahkan kepada pemimpin. Tidak segala kesalahan yang ada terjadi di lapangan langsung ditujukan kepada pemimpin. Tidak seperti itu cara berpikir kita. Yang benar itu adalah meletakkan masalah pada tatarannya, pada porsinya masing-masing. Hal tentang tiang bendera, tali bendera yang putus, itu bukan wewenangnya Pak Gibran. Apa iya masalah tali putus pun harus pemimpin Kota Solo turun tangan belikan tali? Kan tidak seperti itu cara kita berpikir. Jadi salah sasaran jika menghujat beliau. Tidak tepat beliau dihujat, tidak tepat beliau dihina hanya karena gagalnya bendera berkibar. Lain hal misalkan benderanya tidak ada, terus tidak jadi dikibarkan, nah itu tentu kesalahan beliau. Tapi kalau tali putus, tiang bendera jatuh, itu sama saja seperti ada gempa bumi, ada angin puting beliung. Jadi nggak bisa disalahkan 100% kepada beliau, walaupun beliau pemimpin Kota Solo. Oleh karenanya, hal seperti ini tidak perlu dibesar-besarkan. Ya, kesannya ingin menghina pemimpin Kota Solo, tapi pada kenyataannya seperti menghina lambang negara. Itu yang harus diwaspadai. Niatnya ingin mengkritik ataupun ingin mengkritisi ataupun ingin menghina pemimpin Kota Solo, tapi pada prakteknya menghina merah putih. Nauzubillah, subhanallah. Berdewasalah dalam bermedia sosial, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Kesalahan kecil itu kalau bisa ditiadakan, kesalahan besar dikecilkan. Itulah namanya kita hidup bernegara, berbangsa dan beragama. Jangan sampai kesalahan kecil dibesar-besarkan, kesalahan besar dijadikan peperangan antar manusia. Nauzubillah, subhanallah. Al-akhir, semoga kejadian di Kota Solo tidak terjadi di tahun-tahun berikutnya, dan untuk catatan untuk kota-kota lain agar lebih diperhatikan. Jangan tali bendera yang dipakai 2 bulan latihan dipakai itu terus tali benderanya, otomatis kan panas talinya itu. Nah, ini juga jadi catatan untuk teknik tim pelaksana di lapangan. Ya, tali bendera untuk khusus latihan ada sendiri, dan ketika hari hanya diganti dengan tali yang baru, jadi lebih kuat, efisien, dan lebih ekonomis. Barakallah, alhamdulillah.